Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala karunia, kenikmatan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melanjutkan kajian kita tentang faedah-faedah, yakni dari kitab Al-Fawaid karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pembahasan sebelumnya telah kita bahas bersama mengenai jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hamba yang bertakwa dan bertawakal kepadanya. Jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala berupa rizki, kecukupan hidup, pertolongan bagi orang-orang yang betul-betul melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, dan juga dengan kekuatan tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masuk pada faedah yang ke-40. Syekhul Islam Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala membawakan sebuah kaidah at-tawakkulu 'ala Allah. Sebuah kaidah yang penting yang perlu kita ketahui bersama tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau pada faedah kali ini akan menjelaskan mengenai bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga tawakal yang paling agung dari seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula nanti akan dijelaskan tentang usaha atau sebab-sebab yang diperintahkan, sebab-sebab yang dilarang, dan juga sebab-sebab yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan at-tawakkulu 'ala Allahi naw'ani. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dua macam atau dua jenis. Ahaduhuma, yang pertama, kata beliau, tawakkulun alaihi fi jalbi hawaijil abdi wa hududihi ad-dunyawiyyati, yakni tawakalnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan hamba tersebut dan bagian duniawi dari seorang hamba tersebut, au daf'i makruhatihi wa masaibihi ad-dunyawiyyati. Demikian pula tawakal untuk menghindari hal-hal yang dia benci atau dia tidak sukai. Demikian pula tawakal untuk menghindarkan diri dari musibah-musibah yang ada di dunia ini. Ini adalah macam atau jenis yang pertama. Jadi tawakalnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya sekedar untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan duniawi dia, atau terhindarnya dia dari hal-hal yang tidak disukainya, demikian pula dari musibah-musibah yang akan menimpa dirinya.
Kemudian beliau melanjutkan wasani, dan bentuk atau jenis tawakal yang kedua, at-tawakkulu alaihi fi husuli ma yuhibbuhu huwa wa yardahu, yakni tawakalnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh atau mendapatkan apa saja yang dicintai oleh Allah dan juga apa saja yang diridhoi olehnya, minal imani wal yaqini wal jihadi wad da'wati ilaihi, yakni berupa keimanan, keyakinan, jihad, dan juga dakwah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah tawakal yang bentuk tawakal yang kedua, dan di sini saya menjelaskan tawakal yang kedua ini mempunyai keistimewaan yang khusus daripada yang pertama. Wa bainan naw'aini minal fadli ma la yuhsihi illallah. Beliau melanjutkan, antara dua macam atau dua jenis tawakal ini itu ada perbedaan keutamaan yang sangat jauh yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Famata tawakkala alaihi al-'abdu fi an-naw'i tsani haqqa tawakkulihi kafahu an-naw'al awwal tamamal kifayah. Maka barang siapa yang betul-betul bertawakal kepada Allah dalam jenis atau macam yang kedua ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi seluruh harapan seorang hamba tersebut pada jenis yang pertama. Jadi ketika seseorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan apa-apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memenuhi harapan dia untuk memperoleh kebutuhan duniawi dia, atau terhindarkan dari segala yang dia benci ataupun musibah-musibah duniawi. Ini ketika seorang betul-betul bertawakal pada macam yang kedua, yakni bertawakal untuk memperoleh apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebalikannya, wa mata tawakkala alaihi fi an-naw'il awwal duna tsani kafahu aidan. Sedangkan orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala pada macam yang pertama saja tanpa yang kedua, maka Allah juga akan mencukupi orang tersebut. Lakin la yakunu lahu akibatul mutawakkili fima yuhibbuhu wa yardah. Akan tetapi akibat dari tawakalnya tadi atau buah dari tawakalnya itu adalah bukan sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang betul-betul bertawakal, maka dia akan memilih tawakal jenis yang kedua, karena dengan tawakal jenis yang kedua ini, tawakal yang jenis pertama pun akan dia capai. Adapun hanya sekedar tawakal pada jenis yang pertama, maka tawakal yang kedua tidak akan dia capai, tidak akan dia bisa gapai, tidak akan bisa dia peroleh keutamaan dari tawakal yang kedua tersebut. Kemudian Syekh melanjutkan, fa'a'dhamut tawakkuli alaihi at-tawakkulu fil hidayati wa tajridit tauhidi wa mutaba'atir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa jihadi ahlil batil. Kemudian saya di sini mulai menjelaskan tentang tawakal yang paling agung. Tawakal yang paling agung dari seorang hamba adalah at-tawakkulu fil hidayah, yakni tawakal dalam hal meminta atau memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan seseorang mendapatkan hidayah,
oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia adalah orang-orang yang diinginkan untuk bisa bertawakal secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wa tajridit tauhid, orang yang berusaha untuk memurnikan tauhid dia berusaha beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya dengan makhluk-makhluknya. Wa mutaba'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian pula orang yang mutaba'ah, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah yang diutus untuk menjelaskan syariatnya kepada umat manusia. Maka orang yang tawakalnya agung, tawakalnya sempurna adalah orang-orang yang betul-betul mengikuti segala tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa jihadi ahlil batil, demikian pula tawakal yang paling agung adalah memerangi para pelaku kebatilan, berjihad melawan kebatilan. Fahada tawakkulur rusuli wa khassati atba'ihim, maka jenis tawakal ini, tawakal yang paling agung ini adalah tawakalnya para rasul, demikian pula tawakalnya pengikut setia dari para rasul tersebut. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh melanjutkan mengenai bentuk-bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkulu taratan yakunu tawakkulu ittirarin wa ilja'i bahithin. Tawakal itu terkadang adalah tawakal yang muncul karena ittirar, karena keterdesakan atau darurat atau terpaksa, jadi keterpaksaan dari seorang hamba. La yajidul abdu malja'an wala wazaran illa tawakkul, yakni pada saat seorang hamba tidak ada tempat lagi berlindung, tidak ada yang bisa membantunya dia kecuali hanya tawakal tersebut. Kama idza dhaqat alaihil asbab wa dhaqat alaihi nafsuh wa dhanna alla malja'a minallahi illa ilaih. Sebagaimana kondisi seorang hamba ketika upayanya dia sudah terputus, sempit. Demikian pula wa dhaqat alaihi nafsuh, jiwanya dia merasa susah, sempit juga, dan dia yakin bahwasanya tidak ada tempat berlindung dari Allah kecuali hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza la yatakhallafu anhul faraju wat taisiru albattah. Akan tapi tawakal yang seperti ini tidak melahirkan jalan keluar maupun kemudahan dari kesusahan yang terjadi. Ini bentuk tawakal yang muncul dari keterpaksaan. Maka bentuk tawakal yang seperti ini tidak melahirkan jalan keluar ataupun kemudahan dari kesusahan yang sudah menimpanya. Wa taratan yakunu tawakkuli ihtiyarin, dan terkadang pula sikap tawakal seorang lahir dari pilihan dia sendiri, pilihan hamba tersebut. Wa dzalika at-tawakkulu ma'a wujudi sababil mufti ilal muradi. Tawakal seseorang di saat sebab-sebab atau jalan untuk mencapai keinginannya masih ada, masih terbentang luas. Fa in kana as-sababu ma'muran bihi thumma ala tarkihi. Jika sebab-sebab atau usaha yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada, kemudian seseorang itu meninggalkan tawakal, maka dia tercela atas meninggalkan tawakalnya tersebut.
wa in qama bisababi wa tarkat tawakkuli dzumma ala tarkihi aidan. Dan sebaliknya, jika seorang hamba melaksanakan usaha-usaha tetapi malah meninggalkan tawakal, maka dia tercela atas meninggalkan tawakalnya tersebut. Fa innahu wajibun bittifaqil ummati wa nassil Qur'an. Kenapa? Karena tawakal itu hukumnya adalah wajib dengan kesepakatan para ulama dan juga nas Al-Quran. Wal wajibu al-qiyamu bihima wal jam'u bainahuma. Maka yang wajib dilakukan oleh orang yang bertawakal adalah melaksanakan kedua-duanya dan menjamakkan antara keduanya. Yakni dia melakukan usaha dan juga dia betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah jika bentuk sebab itu adalah sebab yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya merinci sebab yang lainnya. Wa in kana as-sababu muharraman haruma alaihi mubasharatuhu. Akan tetapi jika sebab yang dia lakukan itu adalah sebab yang diharamkan, maka haram baginya untuk melakukan sebab tersebut. Wa tawahhada as-sababu fi haqqihi fit tawakkuli. Dan dalam kondisi ini tawakal adalah merupakan satu-satunya sebab yang mesti ditempuh oleh seorang hamba. Falam yabqa sababun siwahu. Dan tidak ada lagi sebab yang lainnya selain dari tawakal ini. Fa inna tawakkula min aqwal asbabi fi husulil muradi wa daf'il makruh. Karena sesungguhnya tawakal, apalagi dalam kondisi yang seperti ini tadi, itu min aqwal asbabi, termasuk sebab yang paling kuat untuk menggapai apa yang diinginkan dan terhindar dari segala yang dia benci atau yang tidak disukai. Bal huwa aqwal asbabi 'alal itlaq. Bahkan takwa merupakan sebab yang kuat secara mutlak. Ini adalah jika kondisi sebab yang ada itu adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hanya dengan tawakal seorang itu akan memperoleh apa yang dia inginkan dan dia terhindar dari segala yang dia benci atau dia tidak sukai. Kemudian saya melanjutkan wa in kana sababu mubahan. Akan tetapi jika sebab itu adalah perkara yang mubah, perkara yang diperbolehkan, nadarta hal yad'ufu qiyamuka bihi at-tawakkul aw la yud'ifuhu. Maka dilihat terlebih dahulu apakah ketika melaksanakan sebab tersebut itu adalah sikap tawakalnya menjadi lemah atau tidak melemahkan tawakal tersebut. Fa in ad'afahu wa farraqa 'alaika qalbaka wa shattat hammuka fatarkuhu aula. Jika dengan melaksanakan sebab tersebut itu justru memperlemah sikap tawakal, juga membuat hati dan juga cita-cita seorang terpecah-pecah atau bercabang-cabang, maka meninggalkan sebab yang mubah tersebut itu adalah lebih utama. Wa in kana lam yud'ifhu fa mubasharatuhu aula. Akan tetapi kebalikannya, kalau seseorang melaksanakan sebab yang mubah tersebut tidak memperlemah sikap tawakalnya, maka melaksanakan sebab tersebut itulah yang lebih utama. Lianna hikmata ahkamil hakimina iqtadat rabtal musabbabi bihi. Karena dengan sebab atau hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala, ahkamul hakimin, hakim yang paling agung, hakim yang paling bijaksana yaitu Allah. Hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah
mengkaitkan antara usaha dengan sebabnya, dengan hasilnya. Mengkaitkan antara hasil dengan sebab-sebabnya. Jadi hikmah Allah Subhanahu wa taala itu biasanya terkait antara hasil dengan sebabnya, mengkaitkan antara hasil sesuatu dengan sebab-sebab yang ada. Fala ta'attal hikmatahu mahma amkanakal qiyamu biha. Maka janganlah hikmah Allah itu disia-siakan selama Anda bisa melaksanakan sebab tersebut. Wala siyama idza fa'altahu ubudiyatan. Terlebih lagi jika yang Anda laksanakan itu dilaksanakan, diniatkan sebagai ubudiyah, sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fatakunu qad ataita bi ubudiyatil qalbi bitawakkul. Karena dengan mengerjakan tersebut berarti Anda telah mendatangkan ubudiyah al-qalbi, ibadah hati, bitawakkuli, dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ubudiyatil jawarihi bisababil manwi bihil qurbah. Demikian pula dengan ibadahnya badan, ibadahnya al-jawarih, ibadahnya anggota badan dengan mengambil sebab yang diniatkan untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hal-hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tadi terbagi menjadi dua. Kalau yang diperbolehkan tadi itu, sebab yang diperbolehkan tadi itu melewahkan tawakal, maka hendaknya ditinggalkan. Akan tapi kalau tidak melemahkan sikap tawakal seseorang, maka hendaknya dia laksanakan. Apalagi jika hal yang diperbolehkan tadi itu diniatkan untuk ubudiyah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu berarti seorang telah beribadah secara qalbi maupun secara jawarih. Dengan qalbi dia, dengan hati dia, dengan tawakal, dan juga anggota badan dia dengan apa? Dengan melaksanakan sebab yang itu diniatkan untuk pendekatan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai sini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.